Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita menyaksikan video kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sekaligus membuka kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Hakim SHM Hum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nama badu. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Bidang SMP, para pelatih ahli yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam rangka program sekolah penggerak di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati tentunya Bu Siti Nurul Iza MPD selaku Kepala SMP Negeri 14 Sekolah Penggerak. Yang kami hormati Bapak Ketua beserta jajaran Komite SMP Negeri 14, Bapak Ibu Kepala SMP Negeri baik negeri maupun swasta sekota Pekalongan yang hari ini hadir. Kemudian juga Bapak Ibu Kepala SD maupun MI yang berada di lingkungan SMP Negeri 14 ini, adik-adik, warga didik atau peserta didik atau murid di SMP Negeri 14 Pekalongan sebagai program sekolah penggerak yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahman rahimnya serta barokahnya pada siang yang penuh barokah ini kita sekalian masih diberikan kenan guna bersama-sama menghadiri gelar karya program sekolah penggerak dari SMP Negeri 14 Pekalongan yang alhamdulillah telah sejak tadi kami mendapatkan laporan dan sampai ini, dan insya Allah nanti sampai akhir kegiatan ini dan seterusnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dalam sukses dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya atas nama pemerintah Kota Pekalongan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada program sekolah penggerak atau sekolah penggerak di SMP Negeri 14 ini. Tentunya kita juga bersyukur karena kebetulan sejak tahun 2021 di mana awal dimulainya program Arah Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Kota Pekalongan ini telah ditunjuk kurang lebih sekitar 9 satuan jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMA yang telah terpilih sebagai program sekolah penggerak. Tentunya ini diawali dengan pemilihan kepala sekolah penggerak. Di antara 2 untuk jenjang pendidikan SMP yang terpilih, yang mungkin awalnya barangkali mohon maaf ini Bu Siti Nurul Iza tidak dinyana-nyana. Kebetulan ini berada di daerah, mohon maaf ini daerah yang perbatasan, daerah yang di pinggiran lah gitu bahasanya ya. Mungkin daerah yang mungkin bahasa kerennya marginal semacam itu. SMP Negeri 14 sejauh yang kami tahu ini berada di perbatasan antara depan kita persis ini masuk di Desa Simbang Wetan yang masuk di Kabupaten Pekalongan, dan kalau ke arah timur sedikit ini masuk di wilayah sekitar Warongasem, Gapura, Warongasem, Kabupaten Batang.
Sehingga, dan mohon maaf mungkin kebanyakan peserta didik ini sangat heterogen, utamanya mohon maaf bisa jadi dari kalangan, kalau bahasa kerennya agraris semacam itu. Sementara yang berada di SMP Negeri 12 sebagai program sekolah penggerak juga, ini berada di pesisir pantai yang setiap hari mungkin kita lihat lingkungan hampir setiap hari ini selalu ada ketamunan rob semacam itu, air pasang. Namun alhamdulillah justru 2 SMP negeri ini dalam kategori program sekolah penggerak. Kita tentunya bersyukur justru program sekolah penggerak ini tidak berada yang di pusat kota, tapi justru yang di pinggiran justru menjadi semacam, kalau bahasa religinya itu uswatun hasanah, contoh ibroh yang baik semacam itu. Ya ini tentunya terus terang aja ini banyak dinilai dari aspek bagaimana pengelolaan manajemen sekolah, yang dalam ini tentunya leadnya atau pemandunya ini adalah kepala sekolah yang memang sudah terpilih. Kebetulan ini beliau berdua ini kandidat doktoral kalau tidak salah, Bu Siti Nurul Izzah maupun Bu Ani ini insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan S3-nya doktoral, Bu ya. Alhamdulillah sama Bu Ani, sehingga menurut hemat kami akademik itu juga punya nilai di samping memang bagaimana mempraktekkan keilmuannya, akademisnya di dalam praktek, dalamnya adalah mengajar sehari-hari, memimpin proses pembelajaran sehari-hari, sehingga sangat layaklah manakala SMP Negeri 14 ini dinyatakan sebagai program sekolah penggerak. Tadi telah banyak dilaporkan oleh beliau Kepala SMP Negeri 14 kegiatan di samping intrakurikuler, pelajaran-pelajaran yang memang telah ditetapkan sebagaimana kalender pendidikan, juga ada materi-materi pendukung atau kokurikuler semacam itu yang ini menjadi arah dari Merdeka Belajar. Jadi beliau menyampaikan dan kami sempat terharu, anak-anak yang baru masuk di kelas 7 ini sudah memiliki potensi yang beragam. Mungkin tadi dibagi per manajemen paralel gitu ya, rombongan belajar, namun bisa menampakkan apa yang menjadi arah dari Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ini secara tematik dapat kita lihat di stand samping kanan apa kiri ini berarti ya. Samping kanan kalau dari arah kami ini bisa dilihat mulai yang mengandung muatan profil Pancasila untuk kearifan lokal, karena kita Kota Pekalongan sebagai kota religi, kota agamis, sehingga menampilkan bagaimana ada penambahan pembelajaran atau muatan lokal khusus terkait dengan tahfidzul Quran. Dalam ini adalah anak-anak diberikan tambahan pelajaran untuk memberikan setoran hafalan juz amma atau juz yang ke-30 dari Al-Quran kepada mungkin guru yang telah ditunjuk semacam itu. Dan tadi kalau nanti akan ada tampilan ya Bu ya, nanti tampilan tahfidzul Quran dari juz ke-30 dari anak-anak perwakilan kelas 7. Demikian pula ini yang tema kedua atau proyek kedua, yaitu bangun jiwa raga. Lebih-lebih sebagaimana kami ketahui bahwa SMP Negeri 14 ini telah dinyatakan sebagai sekolah ramah anak ya, sehingga otomatis apa yang menjadi kewajiban bagi sekolah ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi utamanya peserta didik dari ancaman atau bullying baik dari dalam maupun dari luar ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ini juga nanti bisa dilihat bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila pada tema yang kedua, yaitu membangun jiwa raga anti bullying semacam itu. Kemudian yang ketiga ini pembuatan yang mungkin ini karena kebetulan tadi kami sampaikan ada teknologi tepat guna yang berada di sekitar SMP Negeri 14 ini sebagai tadi kami sampaikan daerah agraris. Kebetulan juga tetangga dari SMP Negeri 14 ini adalah Dinas Pertanian dan Pangan. Saya rasa dengan memanfaatkan lingkungan sampah hijau bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau POC, ini nanti tentunya akan mendukung
Lebih-lebih juga tadi telah diuji coba sehingga nanti bisa nilai manfaat. Yang ini tentunya akan mendukung lingkungan dari sekitar SMP Negeri 14 ini sebagai daerah hijau, daerah agraris semacam itu. Ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah, program sekolah penggerak di SMP Negeri 14 ini telah berhasil. Dan mohon maaf Bapak Ibu, keberhasilan SMP Negeri 14 ini telah menjadi viral. Kalau tidak salah menurut catatan kami, sudah ada 3 daerah di Jawa Tengah ini yang sudah berkunjung untuk mengimbas, meniru semacam itu, memodifikasi, yaitu istilahnya mungkin sekarang ATM ya, amati tiru modifikasi. Kalau tidak salah ada rombongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, disusul Cilacap, dan kemarin sudah mulai keluar provinsi dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, berstudi banding bagaimana penerapan program sekolah penggerak di SMP Negeri 14. Sehingga tentunya ini patut dibanggakan, SMP Negeri 14 ini sebagai back prestiges program sekolah penggerak. Bahkan Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa saat yang lalu secara kedinasan kami atau kita di Kota Pekalongan mendapatkan request melalui Kepala PLT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, atau kalau dulu LPMP, Ibu Nugraha ini, bahwa insya Allah dalam pekan depan rombongan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kalimantan Selatan akan berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah dengan lokus untuk program sekolah penggerak di SMP Negeri 14 dan 12. Jadi alhamdulillah SMP Negeri 14 ini sudah viral di tingkat paling tidak nasional gitu. Bu Iza nanti siap-siap barangkali ketamunan dari Papua. Siapa tahu nanti Papua ingin tahu bagaimana program sekolah penggerak. Ya kalau sementara ini memang di angkatan pertama yang siap di jenjang pendidikan SMP ini 14 dan 12 ya harus siap-siap. Nggak tahu nanti bagaimana cara menjamunya, anggarannya barangkali tidak ada. Dari dinas Bu. Mestinya dinas supporting ya Putri ya. Jadi ini paling tidak, dan kemarin beliau rombongan dari Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih Bu melalui kami. Jadi setelah melihat langsung bagaimana praktek program sekolah penggerak di SMP Negeri 12, kemudian agak siangnya menuju ke SMP Negeri 14. Walaupun ini menunjukkan bahwa manajemen program sekolah penggerak di SMP Negeri 14 ini sudah sukses. Karena Ibu Kepala Sekolah kemarin sedang kita tugaskan, tidak kita tugaskan bahkan, karena dipilih oleh provinsi mengikuti sosialisasi rapor pendidikan, yang ini merupakan bagian dari episode program Arah Merdeka Belajar. Jadi nanti yang mendapatkan rapor tidak hanya peserta didik, tidak hanya murid-muridnya saja, sekolah nanti juga akan mendapatkan rapor, dan nanti Dinas Pendidikan juga akan mendapatkan rapor mewakili pemerintah Kota Pekalongan. Jadi kalau dari bawah ini rapornya sudah baik, tentunya nanti sampai ke kota pun kita juga sudah baik. Alhamdulillah kemarin di saat sosialisasi rapor pendidikan, kita Kota Pekalongan ini mendapatkan apresiasi karena kita telah berada di ranking tertinggi di Jawa Tengah, yaitu 94,54% penggunaan atau aktivasi akun belajar.id, sebenarnya masih ningkring di yang tertinggi. Sehingga kemarin kami kerjasama dengan PGRI lewat Smart Learning and Character Center Bu ya, SLCC. Insya Allah ini sudah dimulai. Kemarin ada program bimbingan teknis menciptakan Google Master nanti, sehingga tidak lagi hanya sekedar aktivasi, tapi bagaimana memanfaatkan Chromebook, yaitu sarana prasarana TIK yang telah diberikan dari kementerian, nanti bisa kita manfaatkan untuk akses pembelajaran. Terutama kita mungkin sudah tidak asing lagi, karena kemarin selama kurang lebih 2 tahun kita telah mempraktekkan
proses pembelajaran secara daring, secara jarak jauh semacam itu. Sehingga menurut hemat kami, siap-siaplah ini Pak Ketua Komite, mohon dukungannya ini Pak. Nanti mungkin Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak sering mendampingi Bu Pak, barangkali nanti juga yang hadir juga dari komite, bahkan dari DPRD. Ini Kalimantan Selatan kayaknya juga akan menghadirkan DPRD Pak. Sehingga nanti siap-siap ya, nanti menerima banyak tamu ke SMP Negeri 14 ini, di samping mungkin SMP Negeri 12 maupun yang SD maupun dan SMP yang memang telah kita tunjuk atau bahkan ditetapkan oleh pemerintah sebagai program sekolah penggerak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Oleh karena itu sekali lagi kami apresiasi, dan kemarin kami memang pernah datang ke sini ya dalam rangka penguatan sekolah adiwiyata nasional. Kemarin kami mengukuhkan tim apa namanya Bu? K3 Wiyatanya kepada anak-anak yang nanti akan menguatkan sekolah ini sebagai sekolah yang ramah lingkungan adiwiyata semacam itu. Jadi sekali lagi monggo mungkin Bapak Ibu para calon wali murid atau kepala sekolah yang ada di lingkungan SMP Negeri 14 ini potensi besar, daerah pinggiran namun punya potensi untuk mengembangkan lingkungannya. Saya rasa tidak rugi kalau nyekolahkan anaknya, tidak hanya dari aspek ilmu umum, tapi ternyata ilmu agamanya pun relatif kuat. Di tengah-tengah mungkin daerah ini merupakan daerah yang agamis karena banyak pondok di sekitar Simbang ini ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang harus kita pertahankan, bahkan harus lebih kita tingkatkan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin demikian sebagai bentuk apresiasi kami atas nama pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memberikan sekali lagi rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran sivitas akademika semuanya saja berarti ini ya, termasuk komitenya atas penguatan SMP Negeri 14 ini sebagai program sekolah penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di masa-masa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila program sekolah penggerak untuk SMP Negeri 14 Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini gelar karya secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Kepala Dinas untuk tidak turun dulu. Untuk selanjutnya monggo Bapak jumeneng mriki. Nggih. Penyerahan buku antologi karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila 2 oleh perwakilan peserta didik Ananda Saifia dan Ananda M. Sauki kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan didampingi Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Nurul Izzah MPD dan Ketua Tim Pelaksana Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP 14 Bapak Ahmad Aziz SPD, dipersilakan.
Madu, MAMADUDU. Pernah dengar yang seperti ini? Pernah, asik itu Pak untuk bermainnya. Nah, itu namanya sambung lagu Bu Rini. Bisa mencoba ya, kita coba. Oke. Susu, susu, susu. Kopi, KOKPIB. Wah, luar biasa. Enak kalau untuk saling mengakurkan Bu Rini. Tetapi anak-anak yang di belakang kita ini bukan itu yang akan disambungkan, melainkan kalamullah, ayat-ayat surah pendek yang akan mereka teruskan. Benar Pak Dodi, sambung ayat yang akan didemonstrasikan oleh peserta Proyek 1 ini akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ahmad Thorik SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala SMP Negeri 14, Bapak-bapak dari jajaran Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala SMP Negeri Swasta yang berkenan hadir, Bapak Ibu dari SD dan MI yang sempat hadir, tidak lupa Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SMP Negeri 14, tak lupa teman-teman pengurus komite yang alhamdulillah sempat hadir, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 14 yang berbahagia, khusus yang anak-anak di muka. Saya begitu dikabari oleh ketua tim proyek gelar karya ya, Bapak Aziz, sangat gembira, dan mudah-mudahan anak-anakku ini calon penghuni surga semuanya. Insya Allah sudah. Jaminan Allah, Anda masih kelas 7, masih SMP saja sudah hafal juz amma. Dan kalau semangat, yakin kalau nanti Anda yang sekarang kelas 7 semangat, Anda kelas 9 bisa khatam. Saya yakin itu. Pakai metode tikrar nanti bisa itu. Anda setiap hari 5 ayat saja, 1 tahun akan berapa itu? Jangan banyak-banyak lah. 5 ayat 1 hari, 1 bulan sudah berapa? Nah, ini kan modelnya semacam itu aja ya. Nah, nanti kalau udah 3 tahun saya yakin bisa. Dan karena hafalan di usia Anda itu lebih mudah daripada hafalan di usia yang tua, masih jernih. Pesan saya, kebetulan saya juga punya anak-anak didik yang memang tahfidzul Quran. Anak-anakku sekalian, tolong jaga sholat 5 waktu itu ya, jangan berbuat maksiat ya. Sekarang Anda bisa berbuat maksiat meskipun Anda di dalam ruangan kamar. Karena ada apa? Ada Android. Nah, ini akan bahasa saya dulu dari kiai saya, jendel ke otak. Otaknya tidak encer, sehingga kalau yang nantinya sudah hafal bisa saja nanti cepat lupa. Begitu ya. Nah, yang sudah hafal ini tolong dijaga ya. Dijaga jangan sampai lupa gitu ya. Nah, oke, saya tak mencoba, anak-anak nanti tirukan ya. Saya akan mencoba ayat
Kalau saya coba ayat yang di tengah, nanti menirukan ya bersama-sama ya. Berani tidak? Berani? Apa dari muka dulu? Dari awal ayat? Awal ayat, tengah, akhir? Berani semua? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, oke. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Teruskan. Yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira fala aqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Sudah cukup. Saya tak rodok sedikit ya, nambah. Tadi yang Anda baca sebetulnya ada ayat saja. Di kalimat mana coba tadi? Kalau ada ayat saja, mestinya kita ya disunahkan untuk sujud, gitu. Tilawah. Kalau enggak ya membaca tasbih, gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ya 3 kali, yang akhir ditutup dengan la haula. Coba disebutkan di ayat mana itu ayat saja? Yang tadi itu. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Iya, bagus. La yasjudun. Iya, kalau ada kayak gitu nanti kita membaca tasbih, ya toh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Yang Anda baca tadi surat apa ya? Al-Insyiqaq. Iya, luar biasa. Iya, surat Al-Insyiqaq ya. Nah, sekarang saya tidak akan membuka dengan ayat, tapi saya tak tanya. Di juz amma ini coba Anda baca surat yang pertama. Ya, surat yang pertama. Silakan coba. Juz amma. Namanya aja tadi juz amma, ya toh? Berarti apa? Ayo lanjutkan. Amma, lanjutkan. Bareng Bu. Naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Cukup. Ayo beri tepuk tangan. 10 menit loh, Pak Kepala Dinas.
Terima kasih adik-adik, sangat hebat ini. Balas pantaunya Bu Kepala Sekolah ya. Ikan sepat, ikan gabus, SMP 14 hebat dan bagus. Coba ini kehebatannya akan kita uji ya. Ini saya akan membacakan surat pertama yang diturunkan, namanya surat apa, Dek? Al-Alaq ya. Surat yang dimana kita kalau mengilmui sesuatu harus kita upayakan atas nama Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus mengatasnamakan Allah gitu ya. Sehingga itu bagian dari ibadah kita. Nanti saya akan membacakan 5 ayat pertama sebagaimana ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nanti selanjutnya adik-adik meneruskan sampai akhir, dan nanti yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Komite. Nanti di akhirat ini ada as-sajdahnya, ayat sajdah, sehingga tadi tidak usah sujud di situ, tapi mungkin cukup membaca tadi ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya. Kami mulai, nanti adik-adik silakan untuk melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lanjut. Insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Memang hebat dan bagus. SMP Negeri 14. Terima kasih. Itu tadi dari kepala dinas loh, anak-anak ya. Sudah memberikan apresiasi yang demikian. Apalagi nanti di hadapan Allah Anda akan sangat diberi apresiasi. Kalau Anda bisa 30 juz, Anda membuatkan mahkota bagi kedua orang tua kamu. Insya Allah yang masuk surga tidak hanya Anda, tapi orang tua Anda juga masuk surga. Bismillah ya, bismillah. Saya sangat mengapresiasi dan teruskan anak-anakku semuanya. Saya yakin ini jelas Anda soleh, sehingga menurut saya Anda sudah memenuhi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man aradad dunya fa'alaihi fil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia selamat hidupnya di dunia, maka carilah ilmunya. Anda sudah sekolah di SMP, diberi sains, diberi teknologi dan lain sebagainya, sampai ada gelar karya dan sebagainya. Ini bekal cikal ilmu dunia. Di sisi lain, waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi, dan barang siapa yang ingin selamat di akhirat, maka carilah ilmu akhiratnya. Di sini juga diberikan orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, jelas jaminannya itu. Bahkan dalam satu hadis, kalau Anda mau membaca kitab Duratun Nasihin, insya Allah yang hafal Quran dan bisa menjaganya
jasadnya setelah beliau meninggal masih utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Maka berarti ini Anda sudah masuk apa yang tadi disabdakan oleh Nabi, mencari ilmu untuk bekal akhirat, ya toh. Sampai dikatakan oleh Nabi, afdhalul ibadah qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadah itu membaca Al-Quran, ya sudah berbarang tentu dengan benar, kan itu ya. Sehingga di hadis lain dilanjutnya dikatakan waman arodahuma falaihi bilgimi, dan barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhiratnya, carilah kedua-duanya. Maka di sini Anda mendapatkan dua-duanya. Mudah-mudahan nanti lain kali Bapak Kepala Dinas bisa matur sama Bapak Wali Kota, SMP 14 bisa menjadi boarding. Saya sebagai ketua komite kalau diminta untuk ngajar agama siap tanpa bayaran. Saya sediakan waktu, karena alhamdulillah di rumah saya punya madrasah diniyah dan TPQ. Demikian anak-anakku semuanya, saya tadi sudah mencoba Anda, mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang tidak berkenar ya di hati panjenengan saya mohon maaf, tapi demi untuk ekspresi Anda. Demikian saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan memberi hormat kepada para tamu. Beri hormat. Luar biasa anak-anak kita ini. Aplaus sekali lagi untuk mereka. Saya rasa selayaknya mereka mendapatkan penghargaan yang luar biasa pula. Setuju enggak Bu Rini? Setuju sekali Pak. Oke. Menurut saya semua yang hadir pun akan setuju. Iya. Terima kasih Bu Rini atas dukungannya. Saya kira juga Bapak Ibu yang hadir dan adik-adik semuanya setuju kalau mereka mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Terima kasih. Berkenan Kepala Dinas untuk menyerahkan syahadah kepada peserta didik, didampingi Kepala Sekolah dan Ketua Komite selaku wakil dari orang tua siswa. Agak mundur sedikit. Mundur, berdiri lurus. Kami persilakan. Diberi jarak. Maju lagi. Ini yang laki-laki maju, yang laki-laki maju lagi. Kamu geser, Mbak. Yang tengah geser ke kiri. Oke? Kami persilakan Bapak Kepala Dinas didampingi Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite menyampaikan syahadah kepada anak-anak yang telah hafal juz 30 dalam Al-Quran.
Terima kasih, berkenan Bapak Kepala Dinas dan tamu undangan beserta Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite kembali ke tempat duduk. Silakan anak-anak juga mengikuti untuk turun dari panggung. Ayo. Rasa munggah ya?